Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Dafa Iqbal Riftiansyah NIM 2019-12226, yang kedua Naufal Dafa Murtada NIM 2019-12234, yang ketiga Indria Septi Lisasanti NIM 2019-12241, yang keempat Nur Laila Lili Puspitasari NIM 2019-12242. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab kompensasi manajemen. Organisasi memberikan penghargaan pada partisipasi yang berkinerja sesuai dengan cara-cara yang telah disetujui bersama. Penelitian atas insentif cenderung mendukung hal-hal sebagai berikut. Individu-individu cenderung untuk lebih termotivasi oleh penghargaan pendapatan potensial daripada oleh rasa takut akan hukuman. Penghargaan pribadi bersifat relatif atau situasional. Jika manajemen senior memberikan tanda-tanda melalui tindakannya bahwa mereka menganggap sistem pengendalian manajemen adalah penting. Individu-individu sangat termotivasi ketika mereka memperoleh laporan atau umpan balik mengenai kinerja mereka. Motivasi adalah paling lemah ketika orang tersebut merasa yakin bahwa suatu insentif tidak dapat dicapai atau terlalu rendah untuk dicapai. Insentif yang disediakan oleh suatu anggaran atau suatu pernyataan tujuan lainnya adalah paling kuat ketika manajer bekerja sama dengan atasannya untuk memperoleh angka-angka anggaran. Selanjutnya mengenai rencana insentif jangka pendek. Total kantong bonus. Jumlah total dari bonus yang dapat dibayarkan ke sekelompok karyawan yang memiliki kualifikasi dalam suatu tahun tertentu disebut dengan kantong bonus. Dalam suatu rencana insentif jangka pendek, pemegang saham memberikan suara atas rumus yang akan digunakan untuk menghitung jumlah tersebut. Rumus ini biasanya berkaitan dengan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan di tahun berjalan. Ada beberapa cara untuk menetapkan kantong bonus ini. Metode yang paling sederhana adalah untuk menetapkan bonus yang setara dengan persentase tertentu dari laba. Carryover, bukannya membayar jumlah total dalam kantong bonus rencana tersebut, mungkin memperbolehkan dilakukannya carryover tahunan atas sebagian dari jumlah tersebut yang ditentukan oleh rumus tersebut. Setiap tahun, komite dari Dewan Komisaris memutuskan seberapa besar yang akan ditambahkan ke carryover atau seberapa besar akumulasi carryover yang akan digunakan jika bonus ternyata terlalu rendah. Metode ini menawarkan dua keuntungan. Yang pertama yaitu metode tersebut lebih fleksibel karena pembayaran tidak ditentukan secara otomatis oleh suatu rumus dan Dewan Komisaris dapat menggunakan penilaian mereka. Yang kedua, metode tersebut dapat mengurangi besarnya fluktuasi yang terjadi ketika pembayaran bonus hanya didasarkan pada jumlah yang dihasilkan dari rumus yang dihitung setiap tahunnya. Kompensasi ditunda. Dalam sistem ini, eksekutif hanya menerima 1/5 dari bonus mereka di tahun di mana bonus tersebut diperoleh. 4/5 sisanya dibayar merata selama 4 tahun ke depan. Metode penundaan pembayaran ini menawarkan keunggulan-unggulan sebagai berikut. Manajer dapat mengestimasikan dengan akurasi yang cukup besar pendapatan tunai mereka untuk tahun mendatang. Pembayaran yang ditunda meratakan penerimaan kas manajer. Seorang manajer yang pensiun akan terus menerima pembayaran untuk sejumlah tahun. Kerangka waktu penundaan mendorong para pengambil keputusan untuk berpikir secara jangka panjang. Kerugian dari rencana bonus ditunda adalah bahwa rencana tersebut tidak membuat jumlah yang ditunda menjadi tersedia bagi eksekutif di tahun bonus tersebut diperoleh. Selanjutnya, rencana insentif jangka panjang. Hak apresiasi saham. Suatu hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai suatu tanggal tertentu di masa depan. Saham fantom. Suatu rencana saham fantom memberikan kepada manajer sejumlah saham untuk tujuan pembukuan saja.
Di akhir periode yang telah ditentukan, eksekutif tersebut berhak untuk menerima suatu penghargaan yang setara dengan apresiasi di nilai pasar dari saham tersebut sejak tanggal penghargaan. Opsi saham. Hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan atau tanggal pelaksanaan pada harga yang telah disetujui pada tanggal pemberian opsi. Unit kinerja. Dalam suatu rencana unit kinerja, suatu bonus tunai dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu lebih tercapai. Rencana ini dengan demikian menggabungkan aspek-aspek dari hak apresiasi saham dan saham kinerja. Saham kinerja. Suatu rencana saham kinerja memberikan sejumlah tertentu saham ke seorang manajer ketika cita-cita jangka panjang tertentu telah terpenuhi. Biasanya, cita-citanya adalah untuk mencapai persentase pertumbuhan tertentu dalam laba persahaman selama periode 3-5 tahun. Kompensasi CEO. Kompensasi CEO biasanya didiskusikan oleh Komite Kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Sikap umum CEO terhadap presentasi yang sesuai untuk kompensasi insentif di suatu tahun sangatlah jelas dari presentasi. Ukuran bonus relatif terhadap gaji. Dua filosofi atas kompensasi insentif ada dua, yaitu pembayaran tetap dan pembayaran berdasarkan kinerja. Pembayaran tetap merekrut orang yang baik, membayar mereka dengan baik, mengharapkan kinerja yang baik. Untuk pembayaran berdasarkan kinerja, merekrut orang yang baik, mengharapkan kinerja yang baik, dan membayar mereka dengan baik jika kinerja benar-benar baik. Ada dua paham pemikiran mengenai cara untuk membaurkan penghargaan tetap atau gaji dan tunjangan dengan penghargaan variabel dalam total kompensasi manajer. Paham yang satu menyatakan bahwa perusahaan merekrut orang-orang yang baik, membayarkan dengan baik, dan kemudian mengharapkan kinerja yang baik. Perusahaan yang menganut paham ini menekan pada gaji dan bukan bonus insentif. Hal ini disebut dengan sistem pembayaran tetap. Tingkat batas. Suatu rencana bonus mungkin memiliki tingkat batas atas dan bawah. Batas atas adalah tingkat kinerja dengan mana bonus maksimum dicapai. Batas bawah adalah tingkat bawah di mana tidak ada penghargaan bonus yang akan diberikan. Kedua batas tersebut dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Tolak ukur untuk perbandingan. Kinerja seseorang manajer unit bisnis dapat dinilai dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran laba. Kinerja masa lalu atau kinerja pesaing praktik yang umum adalah mengevaluasi manajer untuk bisnis terhadap anggaran laba. Kriteria kinerja. Jika unit bisnis tersebut adalah suatu pusat laba, memilih kriteria keuangan dapat mencakup margin kontribusi, laba langsung unit bisnis, laba unit bisnis yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Jika unit tersebut adalah pusat investasi, maka keputusan perlu dibuat di 3 area. Yang pertama, definisi laba, yang kedua, definisi investasi, dan yang ketiga, pilihan antara tingkat pengembalian atas investasi dan EVA. Dasar bonus. Bonus insentif seorang manajer unit bisnis dapat didasarkan hanya pada total laba kooperatif atau pada laba unit bisnis atau campuran keduanya. Salah satu argumen untuk mengaitkan bonus ke kinerja unit adalah bahwa keputusan dan tindakan manajer tersebut lebih berdampak secara langsung pada unitnya sendiri dan bukan pada unit bisnis yang lain. Pendekatan penentuan bonus. Penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang ketat, seperti persentase dari laba operasi unit bisnis atau dengan penilaian yang murni subjektif oleh atasan manajer tersebut, atau dengan suatu gabungan antara keduanya. Hanya mengendalikan pada rumus yang objektif memiliki beberapa keuntungan yang jelas. Yang terakhir yaitu teori agensi. Untuk konsepnya, hubungan agensi ada ketika salah satu pihak atau prinsipal menyewa pihak lain atau agen.
untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen. Untuk agennya sendiri, yaitu diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi kenangan, tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub, dan jam kerja yang fleksibel. Untuk prinsipal atau pemegang saham diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Untuk mengenai masalah dari perbedaan tujuan dan asimetri informasi, ada dua cara, yaitu pemantauan dan kontrak insentif. Untuk pemantauannya sendiri, prinsipal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindakan agen, menghalangi tindakan yang meningkatkan kekayaan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Untuk kontrak insentifnya, prinsipal mungkin mencoba untuk membatasi perbedaan referensi dengan menetapkan kontrak insentif yang sesuai. Untuk kritiknya sendiri, teori agensi ditemukan pada tahun 1960-an dan sejak saat itu telah ditulis secara ekstensi dalam jurnal-jurnal akademik. Tetapi teori tersebut tidak memiliki pengaruh praktis yang terlihat pada proses pengendalian manajemen. Teori agensi mengaplikasikan bahwa manajer di organisasi nirlaba dan pemerintah yang tidak dapat menerima kompensasi insentif kurang memiliki motivasi yang diperlukan untuk keselarasan tujuan. Banyak orang yang menerima implikasi ini. Terima kasih. Berikut dari penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.